Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Maulana Jayadin. Pada video kali ini kita akan masuk pada segmen terbaru channel ini, yaitu bahas soal TIU atau Tes Intelijensi Umum Persiapan CPNS tahun 2021. Dan pada video pertama ini kita masuk pada pembahasan tes deret. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang tes deret, kita akan membahas jenis-jenis deret. Jadi deret itu berdasarkan operasinya, jadi ada deret yang terdiri dari satu operasi. Maksudnya itu seperti apa? Misalkan kita diberikan deret seperti ini. Ada angka 2, 5, 8, 11. Nah ini kan jika kita cari polanya, ternyata ini adalah pola penjumlahan 3. Dari 2 ke 5 itu kita tambah 3. Lalu kita tambahkan 3 lagi dari 5 ke 8. 8 ke 11 tambah 3. Dan kita bisa menebak bahwa setelah 11 polanya adalah ditambah 3 sehingga menghasilkan angka 14. Nah ini kalau satu operasi, tapi tidak hanya operasi penjumlahan tentunya, bisa saja operasi yang lainnya. Misalkan diberikan deret yang lain seperti ini, 2, 8, 32, 128. Nah kalau kita jumlahkan kan 2 ke 8 itu kan tambah 6 ya. 8 ke 32 tambah 24. Nah ini kan sudah berbeda. Jadi ini bukan operasi penjumlahan. Nah kalau kita perhatikan ternyata ini adalah operasi perkalian. Dari 2 ke 8 itu kali 4. 8 ke 32 itu juga kali 4. Kemudian 32 ke 128 kali 4 dan seterusnya. Sampai setelah 128 itu tinggal kita kali 4 lagi sesuai polanya ya. Nah kita dapat bilangannya adalah 512. Nah ini contoh untuk deret yang satu operasi. Ada juga yang 2 operasi. Nah untuk yang 2 operasi misalkan kita diberikan contoh seperti ini. 3, 7, 15, 31 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan pakai satu operasi, nah 3 ke 7 itu kan tambah 4. 7 ke 15 tambah 8. 15 ke 31 tambah 16. Nah itu kan sudah beda ya antar polanya. Kalau kita cari pola yang tepat untuk 3 ke 7, 7 ke 15 adalah, jadi untuk 3 ke 7 itu ternyata polanya adalah kali 2 tambah 1. 3-nya kali 2, 6 tambah 1 jadi 7. Kemudian 7-nya kalau kita kali 2, 14 tambah 1 jadi 15. Kemudian 15 kali 2, 30 tambah 1 jadi 31. Nah, kita di sini sudah mendapatkan pola yang konstan sehingga untuk selanjutnya kita bisa teruskan menjadi 31 kali 2 62 lalu tambah 1 jadi 63. Jadi jawabannya adalah 63. Tapi ini kan agak rumit kalau kita pakai pola seperti ini, mencari ini kan agak rumit. Bisa enggak kita pakai pola satu operasi untuk menyelesaikan yang 2 operasi seperti ini? Bisa. Jadi ini bisa ya kita pakai satu operasi. Caranya bagaimana? Jadi kita pakai deret bertingkat. Nah, misalkan untuk soal yang sama 3, 7, 15, 31 dan seterusnya. Tadi kan kita sudah punya polanya dari 3 ke 7 itu ternyata tambah 4. Terus 7 ke 15 tambah 8. 15 ke 31 tambah 16. Bisa enggak kalian tebak 31 dan setelahnya itu ditambah berapa? Nah, penjumlahan yang tepat yaitu adalah tambah 32. Nah, tambah 32 ini dari mana didapatkan? Karena dari 4 ke 8 itu adalah perkalian 2. Jadi 8 itu hasil kali 2 dari 4. Jadi 4 kali 2 itu didapatkan 8. 8 kali 2 dapatnya 16. Kemudian 16 kita kali 2. Nah, barulah kita dapat ternyata harus ditambah 32. Jadi dari 31 tambah 32 kita dapatkan hasil yang sama yaitu 63. Jadi jika kita tidak bisa menentukan seperti ini untuk 2 operasi, jadi kita bisa gunakan pola deret bertingkat seperti ini. Nah kemudian untuk 2 operasi ini tidak selamanya juga operasinya itu ada 2 operasi tapi dalam satu pola seperti ini, dalam satu larik. Bisa saja 2 operasinya itu terpisah. Misalkan dengan contoh seperti ini. 3, 6, 5, 10, 9 dan seterusnya ya. Oke, perhatikan dari 3 ke 6 itu kita kali 2.
ya. 3 ke 6 itu kali 2. Terus 6 ke 5 itu ternyata kurang 1. Terus dari 5 ke 10 kembali kali 2. Terus 10 ke 9 kurang 1. Nah, kali 2 kurang 1. Kali 2 kurang 1. Selanjutnya berarti kali 2 kembali ya, yaitu menjadi 18. Jadi ini 2 operasi tapi operasinya terpisah polanya. Jadi kali 2 kurang 1, kali 2 kurang 1, kali 2, maka selanjutnya di sini adalah pasti kurang 1. Jadi 17 dan seterusnya ya, sesuai dengan polanya. Jadi 2 operasi ini bisa saja 2 operasi dalam satu larik, bisa saja 2 operasi dalam larik yang berbeda. Oke, tapi tidak hanya 2 operasi ya, ada juga yang terdiri dari 3 operasi, 4 operasi dan seterusnya, tergantung dari si pembuat soal mau dibuat sesulit apa. Nah, ini kalau dilihat berdasarkan operasinya. Kalau dilihat berdasarkan lariknya, jadi ada deret yang terdiri dari satu larik. Satu larik itu seperti ini. Seperti yang pertama ini ya, 2, 5, 8. Ini kan hanya polanya tambah-tambah 3. Jadi polanya itu dari bilangan pertama ke bilangan yang kedua. Bilangan kedua ke bilangan ketiga. Nah, ada yang terdiri dari 2 larik. Nah, 2 larik itu seperti apa? Misalkan ada pola seperti ini. 3, 4, 5, 12, 7, 3, 6. Kalau kita cari 3 ke 4 itu kan tambah 1, 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 12 tambah 7, 12 ke 7 malah jadi kurang 5. Nah, ini kan polanya menjadi kacau. Jadi caranya seperti apa? Jadi kalau kita perhatikan, kita bisa menggunakan pola 2 larik untuk deret ini. Caranya bisa dilihat 3 ke 5 itu tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Kemudian 7 seterusnya, berarti polanya pasti ditambah 2 ya. 7 tambah 2 jadi 9. Kemudian untuk pola larik yang berbeda, 4 ke 12 itu kali 3, 12 ke 36 itu kali 3 juga. Kemudian kalau kita lanjutkan, 36 kali 3 hasilnya adalah 108. Nah, ini adalah pola 2 larik. Tentu bukan hanya 2 larik, bisa saja soal itu terdiri dari 3 larik, 4 larik, dan seterusnya, tergantung dari si pembuat soal. Nah, selain jenis deret yang dilihat dari operasi dan lariknya, ada juga deret-deret unik yang bisa kalian temukan nantinya. Misalkan ada deret bilangan prima seperti ini, 2, 3, 5, 7. Nah, ini angka-angkanya adalah bilangan prima ya, yaitu 2, 3, 5, 7, dan bilangan prima setelah 7 adalah 11. Dan jika dilanjutkan, bilangan prima selanjutnya 13 dan seterusnya. Kemudian ada juga deret bilangan Fibonacci ya, deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu seperti apa? Jadi untuk deret Fibonacci polanya seperti ini. Jadi untuk pola pertama dan pola kedua kita jumlahkan, 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Ini kan? 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Sehingga jika kita ingin menentukan pola selanjutnya, cukup kita jumlahkan 5 ditambah dengan 8 hasilnya adalah 13. Dan jika kita ingin lanjutkan lagi, 8 tambah 13 hasilnya sama dengan 21. Nah, kira-kira seperti itu untuk deret-deret unik, dan masih banyak deret unik lainnya yang tergantung dari pembuat soalnya ya. Jadi banyak sekali jenis deret yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke latihan soal. Oke, untuk latihan soal ini ada 6 soal yang akan kita bahas. Kalian bisa pause sejenak, hentikan videonya sejenak, kemudian kalian coba mengerjakannya sendiri. Kira-kira apa jawaban dari nomor 1 sampai nomor 6, kemudian kalian sesuaikan ke pembahasan soal ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 polanya adalah 11, 13, 16, 20, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan pola selanjutnya. Nah, di sini jelas 11 ke 13 itu tambah 2, 13 ke 16 tambah 3, 16 ke 20 tambah 4. Nah, di sini kan tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berarti seterusnya harusnya ditambah 5. Berarti jawaban yang tepat adalah
25. Jadi jawaban nomor 1 adalah 25. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Polanya adalah 1, 1, 4, 5, 7, 9, 10, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan 1 ke 1 itu ternyata tambah 0 ya. 1 ke 4 tambah 3, 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 10 tambah 1. Nah, kenapa saya berikan warna yang berbeda? Supaya kalian melihat perbedaan polanya ya. Jadi ada pola yang saya beri tanda warna kuning dan ada yang berwarna jingga. Nah, untuk yang berwarna kuning polanya adalah plus 0, plus 1, plus 2. Jadi penjumlahannya naik ya. Jadi tambah 0, tambah 1, tambah 2, maka selanjutnya adalah tambah 3. Kemudian untuk yang berwarna jingga plus 3, plus 2, plus 1, maka selanjutnya adalah plus 0 karena penjumlahannya menurun ya. Nah, jika kita perhatikan polanya di sini kan kuning, orange, kuning, jingga ya. Jingga, kuning, jingga, maka selanjutnya pasti berwarna kuning. Jadi selanjutnya kita tambahkan dengan 3 sehingga jawaban yang tepat adalah 13 ya. Jadi jawaban dari soal ini adalah 13. Tapi tidak hanya polanya seperti ini, jadi kita bisa menggunakan cara lain. Jadi untuk menentukan deret itu tidak mesti dengan satu cara saja. Bisa saja lebih dari satu cara. Misalkan di soal nomor 2 ini ternyata kita juga bisa menggunakan cara deret dua larik. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan ya, jadi dari 1 ke 4 itu ternyata tambah 3. 4 ke 7 juga tambah 3. 7 ke 10 juga tambah 3. Nah, kemudian di larik yang berbeda, 1 ke 5 itu tambah 4. 5 ke 9 tambah 4. Maka 9 dan ke pola selanjutnya adalah tambah 4. Jadi 9 tambah 4 hasilnya adalah 13 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 13 untuk soal nomor 2 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Polanya adalah 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14. Kita perhatikan ya. Kalau 1 ke 3 itu kan tambah 2 ya. 3 ke 2 kurang 1. 2 ke 6 tambah 4. 6 ke 5 kurang 1. 5 ke 15 tambah 10. 15 ke 14 kurang 1. 14 ke pola selanjutnya kira-kira tambah berapa ya? Nah, di sini kan tambah 2 ya. Tambah 2, tambah 4, tambah 10. Nah, jadi kalau kita mau mencari ternyata polanya ini tidak begitu bagus ya. Karena di sini plus 2, plus 4, plus 10. Nah, di sini pada saat kita bingung mendapatkan pola seperti ini, kita harus cari pola yang berbeda agar kita bisa menentukan pola yang konstan. Nah, kalau diperhatikan 1 ke 3, kemudian 2 ke 6, 5 ke 15, ternyata selain menggunakan pola penjumlahan, ternyata kita juga bisa menggunakan pola perkalian. Jadi ini polanya kita ganti saja menjadi 1 ke 3 itu kali 3, 3 ke 2 kurang 1, 2 ke 6 kali 3, 6 ke 5 kurang 1, 5 ke 15 kali 3, 15 ke 14 kurang 1. Maka selanjutnya adalah, karena di sini polanya adalah kali 3 kurang 1, kali 3 kurang 1, kali 3 kurang 1. Selanjutnya adalah pasti kali 3. Jadi 14 kali 3 adalah 42. Kalau kita lanjutkan tinggal kurang 1 ya. Jadi 42 dikurang 1 jadi 41. Kalau kita ingin lanjutkan pola ini. Jadi karena sampai 42 saja, jadi jawabannya adalah 42. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pola soal nomor 4 ini adalah 4, 12, 15, 5, 15, 18, 6, 18, dan seterusnya. 4 ke 12 kalau kita perhatikan ketimbang tambah 8 ya, kita bisa menggunakan di sini kali 3 ya. Kali 3, kemudian 12 ke 15 itu tambah 3. 15 ke 5 ketimbang kita pakai kurang 10, lebih baik kita pakai bagi 3 ya. Kemudian 5 ke 15 kali 3. 15 ke 18 tambah 3.
18 ke 16, 18 ke 6 bagi 3. Jadi di sini sudah kelihatan polanya. Kali 3 tambah 3 bagi 3. Kali 3 tambah 3 bagi 3. Dan seterusnya kali 3 dan seterusnya adalah tambah 3. Jadi jawaban yang tepat adalah 18 tambah 3 yaitu 21. Jadi jawabannya adalah A. Nah, selain menggunakan pola seperti ini yang ada 3 ini, nah kalian juga bisa menggunakan pola seperti ini. Pola 3 larik. Nah, perhatikan pola 3 larik berikut. Jadi 4 ke 5 itu tambah 1. 5 ke 6 juga tambah 1. Kemudian 12 ke 15 tambah 3. 15 ke 18 juga tambah 3. Dan pola yang di tengah ada 15 ke 18 itu tambah 3. Maka 18 ke titik-titik ini harusnya juga ditambah 3. Sehingga jawabannya adalah 21. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A, 21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. 10, 20, 40, dan seterusnya. Nah, dari 10 ke 20 itu kan tambah 10 ya. Kemudian 20 ke 40 tambah 20. 40 ke 20 kurang 20. Kemudian 20 ke 30 kembali lagi tambah 10. Tambah 30 kurang 20. Kemudian tambah 10 tambah 50. Nah, seterusnya 100 ke selanjutnya kira-kira berapa? Jadi kita perhatikan polanya setelah kita lihat ya. Jadi di sini ada pola yang konstan setelah warna jingga yaitu sama-sama dikurang 20. Jadi plus 10 plus 20 min 20 plus 10 plus 30 min 20 plus 10 plus 50 selanjutnya pasti adalah min 20. Nah, jadi pola selanjutnya adalah 100 kurang 20 yaitu 80. Nah, di sini kan polanya kan min 20 ya, min 20, di sini min 20, min 20. Setelah min 20, pola setelahnya adalah plus 10. Jadi bisa dilihat setelah min 20, pola setelahnya adalah plus 10. Jadi ini 80, kita tambahkan dengan 10, hasilnya adalah 90. Jadi di sini sudah terlihat jawabannya adalah C, 80 dan 90. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau ini mau dilanjutkan lagi. Nah, kalau mau dilanjutkan kira-kira harus ditambah berapa kira-kira ini? Karena di sini kan polanya plus 20, plus 30, plus 50. Nah, ini sebenarnya polanya ini salah ya. Jadi ini bisa kita ganti. Ini bisa kita ganti menjadi 20 ke 40 itu sebenarnya pola yang tepat adalah kali 2. Oke. Jadi jika ini mau dilanjutkan maka pola selanjutnya itu adalah 180. Tapi itu tidak berpengaruh di soal ya. Jadi ini hanya sebagai tambahan saja bahwa ketika ada pola yang salah seperti ini, kita harus memperhatikan kembali polanya, lalu kita ganti menjadi pola yang lebih bagus. Jadi ketimbang pola plus 20, plus 30, plus 50 kan lebih bagus kita menggunakan pola kali 2, kali 2, kali 2. Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir adalah nomor 6. 3 titik-titik 8, 13, 21, 34. Nah, berbeda dengan sebelumnya, ini yang dicari adalah pola yang berada di antara dua pola lainnya ya, bukan di akhir. Nah, polanya seperti apa? Kita harus cari seperti biasa dari 3 ke titik-titik itu kita belum tahu. Begitu pula ke 8 kita juga belum tahu, tapi 8 ke 13 itu adalah tambah 5, 13 ke 21 tambah 8, kemudian 21 ke 34 itu tambah 13. Nah, jika kita perhatikan 8 dan 13 itu kan mirip ya dengan yang angka ini. Ini sama dengan 13, 8 sama dengan 8 yang ada di sini. Maka selanjutnya 5 ini kan plus 5, berarti plus 5 harusnya ditaruh di titik-titik yang ada di sini. Nah, sehingga jawabannya itu pasti 5. Dan titik-titik yang ada di sini sesuai dengan angka yang di sini haruslah sama dengan 3. Dan itu sama ya dengan yang angka yang ada di sini. Nah, jika kita perhatikan juga bahwa ini ternyata pola Fibonacci. Coba perhatikan lebih baik lagi bahwa 3 tambah 5 itu sama dengan 8. Kemudian 5 ditambah 8 itu sama dengan
13. 8 tambah 13 sama dengan 21. Lalu 13 ditambah 21 itu sama dengan 34. Jadi ini merupakan pola Fibonacci, sehingga kita bisa simpulkan untuk mengisi titik-titik yang ada pada soal, jawaban yang tepat adalah 5. Oke, demikian pembahasan soal tes deret pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, request materi untuk dijadikan pembahasan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.